Apa yang terjadi sekarang adalah semacam dukungan tanpa syarat terhadap segala kegilaan yang tampaknya menjadi arah resmi politik dan militer. Dan hampir tidak ada kritik. Sekali lagi, ada orang-orang yang mengkritik atau bahkan yang menganalisis apa yang sedang terjadi. Mereka dijauhi, mereka diserang. Dan bukankah menarik, seperti yang Anda katakan, bahwa selama Perang Dingin ada studi profesional tentang bagaimana Rusia bekerja, bukan? Orang-orang berusaha memahami Rusia. Sekarang, menjadi kata celaan jika ada intelektual yang berkata, "Saya pikir saya mengerti apa yang dipikirkan Vladimir Putin, apa yang dia inginkan. Saya mengerti strateginya." Di Jerman, setelah muncul istilah Putin-Versteher, itu hanya berarti seseorang yang memahami Putin. Dan itu menjadi kata celaan, digunakan untuk merendahkan seseorang. Padahal seharusnya itu adalah profesi yang sangat dihargai. Hello everybody. This is Pascal from Literality Studies. Halo semuanya, ini Pascal dari Literality Studies. Dan hari ini saya kembali berbicara dengan Dr. Jonas Togel, seorang peneliti propaganda asal Jerman yang bekerja di Institut Psikologi Universitas Regensburg. Ia adalah penulis buku berbahasa Jerman berjudul War Games, How NATO and the Pentagon Simulate the Destruction of Europe, dan Cognitive Warfare, the Latest Manipulation Techniques as a NATO Weapon Category. Jonas, selamat datang kembali di channel ini. Halo Pascal, senang sekali bisa berbicara denganmu lagi. Ya, saya juga senang bisa berbicara denganmu. Terakhir kali kita berbincang dalam bahasa Jerman, tapi kali ini kita akan lebih fokus pada penonton berbahasa Inggris. Jadi kita akan berbicara dalam bahasa Inggris. Saya hanya ingin menyoroti bahwa untuk para penutur bahasa Jerman, kamu sekarang juga memiliki channel YouTube berbahasa Jerman sendiri, di mana kamu mulai menganalisis propaganda di media TV Jerman. Hussein Meborem did you? When did you start this? That was a couple of months ago, where Itu terjadi beberapa bulan yang lalu, ketika semuanya dimulai dengan saya mengkritik bagian dari Freisat Jerman. Itu media negara, bisa dibilang. Dan ada liputan tentang perang pada dasarnya, mobilisasi militer Jerman. Dan sekarang kita tahu kan, anak laki-laki dan perempuan muda yang mungkin sedang direkrut ke dalam tentara. Ada acara TV tentang ini. Dan ada satu orang di acara itu yang mengatakan bahwa yang kurang di Jerman dan di Eropa adalah kemauan orang tua untuk mengorbankan anak-anak mereka. Dan itulah yang membuat saya mulai menganalisis propaganda ini. Saya menonton seluruh episodenya, dan saya mengambil bagian ini lalu berkata, inilah contoh propaganda perang yang terang-terangan. And I said, well, this is an example of blatant war propaganda. This reminds me personally. Ini secara pribadi mengingatkan saya, dan saya tahu banyak orang yang mendengarnya juga berpikiran sama. Pada masa-masa tergelap dalam sejarah Jerman, ketika Anda mengatakan, Anda tahu, orang tua harus rela mengorbankan anak-anak mereka lagi demi kebaikan yang lebih besar. Bisa dibilang begitu. Lalu para pembuat film itu mengkritik saya. Mereka mendatangi saya. Saya mendapat email marah semacam, bagaimana bisa Anda mengkritik liputan media kami? Anda sama sekali tidak memahaminya. Dan Anda mungkin bahkan belum menontonnya. Jadi komentar-komentar seperti itulah yang saya terima. Saya juga diserang di X. Tapi saya sudah menonton seluruh episodenya. Dan saya pikir, baiklah, saya akan membuat analisis tentang film pendek yang mereka buat ini. Durasi filmnya sekitar 15 menit. Dan saya menganalisisnya secara detail. Saya mengunggahnya di kanal saya. Dan ada cukup banyak tanggapan. Saya menerima banyak umpan balik positif, banyak email, dan sangat menyenangkan melihat bahwa banyak orang telah memahami bahwa ada propaganda perang, yang merupakan langkah pertama yang sangat penting untuk memahami apa yang sedang terjadi, dan untuk bersiap menghadapi pertempuran yang sedang berlangsung ini. Pertempuran yang terus-menerus untuk hati dan pikiran kita. Saya menerima banyak umpan balik positif, dan orang-orang bertanya kepada saya, bisakah Anda menganalisis ini? Bisakah Anda menganalisis itu? Saya mendapat banyak umpan balik cerdas dari orang-orang yang sangat pintar dan sangat sadar akan apa yang sedang terjadi. Mereka berkata, lihat ini, tolong lihat itu. Permintaan lain yang saya terima adalah untuk tolong melihat berita Jerman, program berita terbesar yang kami miliki di Jerman, yaitu Tagesschau,
yang disiarkan pada pukul 8 malam. Dan rata-rata ada sekitar 10 juta orang setiap hari yang menonton Tagesschau. Jadi saya berkata pada diri sendiri, ya saya sudah lama tidak menontonnya, karena itu hanya membuat suasana hati jadi buruk. Anda tahu, selama 15 menit Anda hanya disuguhi kematian, kehancuran, korupsi, kejahatan perang, dan semacamnya. Dan Anda tahu, menurut saya itu tidak sehat. Itu tidak baik untuk suasana hati Anda. Jadi saya berkata pada diri sendiri, saya akan melakukannya sekarang. Saya akan menonton Tagesschau selama 1 minggu, dan saya akan mencoba menggunakan alat analisis saya untuk mendeteksi propaganda. Tapi, saya harus berhenti setelah 3 hari menonton Tagesschau. Jadi kami punya 45 menit liputan berita ini, karena ada begitu banyak materi, sehingga saya pikir, oke, kalau saya lakukan 1 minggu penuh, itu akan terlalu banyak. Jadi itulah analisis kedua. Dan sekali lagi, tanggapannya sangat positif. Yang bisa saya tunjukkan, dan ini juga mengejutkan bagi saya karena sudah lama tidak menonton Tagesschau, adalah betapa cerdiknya, tapi juga betapa terang-terangannya propaganda benar-benar muncul dalam siaran berita Jerman yang paling banyak ditonton di negara ini. Padahal, itu seharusnya menjadi sumber yang netral, alat informasi Jerman agar publik bisa sadar, bisa teredukasi. Yang saya amati misalnya adalah pertemuan antara Trump dan Zelensky. Awalnya sangat netral. Lalu setelah itu, ada banyak pembingkaian, banyak peliputan berita yang hanya satu arah. Dan itu semacam, ya, siapa kita tahu-tahu berpikir tentang perdamaian. Tentu saja, kita ingin perdamaian. Ya, kita selalu harus mengatakan tentu saja kita ingin perdamaian. Tapi lalu di titik ini, muncul seluruh narasi, Rusia adalah agresor. Mereka tidak mau damai. Mereka masih membunuh orang. Lalu ada gambar-gambar yang memilukan, yang mengharukan, tentang warga sipil yang terbunuh, tentang gedung-gedung yang hancur, dan semuanya dilakukan oleh Rusia. Lalu ada para ahli yang mengatakan, tuntutan Rusia dalam negosiasi damai ini terlalu berlebihan, dan mereka meminta terlalu banyak. Itu suatu keberanian yang keterlaluan, dan tidak ada yang bisa menyetujui syarat-syarat mereka. Jadi, kita harus terus mengirim senjata ke Ukraina. Kita harus terus berjuang. Lalu Anda mulai menyadari, dan maaf jika saya terlalu lama menjawab ini, tapi yang benar-benar menggerakkan saya, dan yang saya pahami adalah bahwa Anda harus menyadari bahwa pemberitaan media tidak bisa dipisahkan dari apa yang terjadi di lanskap geopolitik. Jadi Anda harus mempertimbangkan lanskap geopolitik. Dan jika Anda melihat apa yang sedang terjadi saat ini, maksud saya, dalam konflik Ukraina ini, ada beberapa aktor yang kurang lebih, bisa dibilang, rasional. Ada Rusia yang bertindak kurang lebih rasional, karena orang Rusia berkata, peluasan NATO ke arah timur, dan kami stek ke merah di suatu tempat. Dan sudah jelas bahwa bagi Rusia, kemungkinan keanggotaan Ukraina di NATO adalah garis merah. Karena Anda tahu, itu berarti ada kemungkinan sistem rudal dan tentara dan lain-lain sangat dekat dengan perbatasan mereka. Kita sekarang tahu, berkat liputan berita dari The New York Times, bahwa ada sekitar selusin basis rahasia CIA di Ukraina yang beroperasi tepat di perbatasan. Jadi ini bisa saja menjadi salah satu alasan terjadinya perang. Jadi bagi Rusia, jelas mereka memiliki garis merah, di mana secara geopolitik mengatakan, kami tidak bisa lagi mentolerir ini. Kita pernah mengalami kudeta pada tahun 2014 di Ukraina. Kita tahu, di saluran Anda, hal ini telah banyak dibahas. Jadi bagi Rusia, tindakan mereka itu rasional dan sesuai dengan kepentingan mereka sendiri. Memang brutal, ilegal, tapi secara rasional mereka berpikir, oke, kita harus menghentikan ini, kita harus bereaksi, dan kita ingin mencegah Ukraina menjadi anggota NATO. Lalu ada Ukraina, yang juga bertindak kurang lebih secara rasional, karena mereka berkata, kami diserang dan kami harus membela diri. Tidak semua warga Ukraina mengatakan hal itu, karena kita tahu bahwa di Jerman saja ada 200.000 pria yang bisa berperang. Tetapi berkata, kami tidak ingin mengorbankan hidup kami untuk kegilaan ini. Kami hanya ingin hidup.
Dan ini sangat bisa dimengerti. Jadi sisi ini juga ada. Namun jika pihak Ukraina mengatakan, kami ingin melanjutkan, kami ingin membelah diri, itu kurang lebih rasional. Apakah Zelensky adalah aktor yang rasional? Saya sangat meragukannya. Tapi tetap saja, bagian ini bisa dipahami. Lalu ada pihak Amerika, dan mereka berkata, oke, kami sudah berusaha sekuat mungkin untuk melemahkan Rusia. Kami sudah mencoba mengisolasi Rusia secara internasional. Kami sudah menghabiskan banyak uang untuk mencoba melemahkan Rusia. Dan semua ini juga bisa dimengerti. Dan sekarang mereka berkata, kami butuh poros ke Asia. Penantang terbesar kami berikutnya bukan lagi Rusia, melainkan Tiongkok. Jadi mari kita keluar dari konflik ini. Kita tidak bisa memenangkan yang satu ini. Mari kita mundur dan mencoba mengumpulkan kembali kekuatan kita, serta bersiap untuk konflik yang akan datang dengan Tiongkok. Itu rasional. Dan satu-satunya aktor dalam seluruh konflik ini, dan itu tercermin langsung dalam apa yang diberitakan media, adalah Jerman dan Eropa. Dari sudut pandang saya, dan saya tahu banyak penonton memiliki pandangan yang sama, ini benar-benar kegilaan. Orang Eropa adalah satu-satunya yang mengatakan bahwa rencana besar kita adalah mempertahankan perang ini, karena ini adalah perang demi demokrasi dan kebebasan. Dan kita, sebagai orang Jerman, sebagai orang Eropa, langsung terancam oleh Rusia yang imperialis yang hanya ingin berekspansi dan mungkin mengambil alih Berlin. Itu yang dikatakan beberapa politisi Jerman. Lalu Anda bertanya, oke, jadi apa rencana Anda? Nah, rencana kami adalah terus mendukung Ukraina. Benarkah? Jadi apakah itu berjalan dengan baik? Ya, mungkin sudah ada 1 juta, mungkin lebih, warga Ukraina yang tewas. Tapi kami pikir ini akan berhasil. Kami hanya mengirim lebih banyak senjata, benarkah? Jadi apa tujuan akhir Anda? Tujuan akhir kami adalah mengalahkan Rusia. Dan Anda berkata, sungguh, Anda ingin mengalihkan kekuatan nuklir di planet. Anda pikir itu ide bagus? Remati-matu, kami terus melanjut kesi. Tapi yuk straight-free sampai perangnya. Dan yang tidak disadari oleh orang Eropa adalah pada akhirnya, jika perang ini terus berlanjut, dan jika mungkin meningkat, yang akan hancur bukanlah orang Amerika, bukan daratan utama Amerika Serikat, juga bukan daratan utama Rusia. Tapi perang ini, semua kehancuran akan terjadi di Eropa. Jadi masa depan, kitalah yang dipertaruhkan. Kelangsungan hidup kitalah yang dipertaruhkan. Inilah juga yang mendorong saya ketika menganalisis propaganda ini. Vayai towards said I would sedang dengan noka foto to Eropa saat ini. And say that words to Athens and Molbid German no. I don't understand what the Germans are doing at the moment. In my opinion, it's gambling with one. Menurut pendapat saya, ini seperti berjudi dengan kehancuran diri sendiri. Narasi yang terus diulang-ulang dan yang ditanamkan ke dalam hati dan pikiran masyarakat adalah bahwa ini adalah perang demi demokrasi dan demi membelah kebebasan. Dan karena itulah kita harus terus berjuang. Yang tidak dikatakan adalah bahwa ini adalah sudut pandang yang sepenuhnya irasional, yang bisa mengarah pada kehancuran kita sendiri. Inilah sebabnya saya mengatakan bahwa kita harus memahami apa yang sedang terjadi dalam perebutan hati dan pikiran kita, agar bisa memahami apa yang terjadi secara geopolitik. Kita sangat membutuhkan gerakan perdamaian yang kuat dan lantang di Eropa dan di Jerman lagi. Inilah yang memotivasi saya, dan saya tahu ini juga memotivasi Anda. Kita perlu membuat orang sadar akan apa yang sedang terjadi, dan kita membutuhkan keinginan kuat untuk perdamaian dari masyarakat. Karena masyarakat masih memegang kekunuhan. Mereka tidak merasakannya. Itu benar. Militer tahu ini. Cuma masyarakat membuat tidak kekisuan ini ambri, dan inilah yang harus terjadi. Anda menunjukkan banyak hal yang sangat penting. Tetapi salah satu hal utama yang baru saja Anda soroti adalah adanya semacam interaksi di sini antara propaganda yang sekarang kita lihat di layar TV Jerman, tetapi juga Swiss dan Prancis. Dan irasionalitas ini, dan ketika kita mengatakan irasional dan rasional,
Yang kita maksud bukanlah baik dan buruk. Tidak ada yang boleh salah paham tentang ini. Ketika Anda mengatakan bahwa Rusia bertindak secara rasional, Anda tidak bermaksud bahwa baik mereka menginvasi Ukraina. Maksudnya adalah, hal itu masuk akal dalam kerangka berpikir mereka, bahwa itu adalah interpretasi realitas yang dapat dipahami. Kita memiliki interpretasi realitas yang berbeda, dan dalam kerangka itu, tindakan-tindakan ini menjadi masuk akal. These acts make sense, especially if we use geopolitics as a frame of reference. Terutama jika kita menggunakan geopolitik sebagai kerangka acuan, maka kita bisa memahami Rusia, kita memahami Ukraina, kita memahami Amerika, tetapi Eropa dalam kerangka geopolitik tidak masuk akal. Kita melihat kontradiksi yang terus-menerus di dalam Eropa, terutama antara narasi Eropa dan narasi NATO. Ada kontradiksi yang terus-menerus. Di satu sisi bahwa Rusia akan menguasai seluruh Eropa, tetapi pada saat yang sama, ada juga propaganda yang terus-menerus bahwa Rusia sangat lemah, berperang dengan skop, kehabisan senjata, tidak mampu, kelutan orang, dan bahwa gelombang manusia adalah satu-satunya alasan mengapa belum Sulkahtan. Jadi Anda tahu ada beberapa tingkat irasionalitas yang terjadi, tetapi semuanya bekerja sama atau mungkin saling memperkuat satu sama lain dengan propaganda yang kita lihat. Bagi orang-orang yang tidak menonton media Jerman, apa yang akan Anda katakan? Maksud saya, dibandingkan dengan dekade-dekade sebelumnya, apakah kita saat ini berada pada titik tertinggi dalam katakanlah media berita Jerman dalam gelombang propaganda ini? Karena ada media yang bukan propaganda, ada bagian dari media dan bagian dari berita yang bisa kita gambarkan mungkin tidak sempurna, tetapi berusaha untuk tidak menjadi propaganda, berusaha menjadi informasi. Dan kita perlu memilah itu. Tapi pertama-tama, seberapa buruk menurut Anda situasi saat ini dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya? Saya setuju dengan semua yang Anda katakan. Dan menurut saya, ini analisis saya, keadaannya memang lebih buruk dari sebelumnya. Karena kita sedang berada dalam apa yang Anda sebut sebagai perang kognitif, yaitu bentuk manipulasi paling canggih yang ada saat ini. Dan ini terjadi setiap hari. Ini adalah pernyataan resmi dari dokumen-dokumen NATO yang sudah saya baca tentang perang kognitif. Itulah analisisnya. Dan tentu saja, saya setuju dengan Anda bahwa dari sudut pandang kemanusiaan dan kemanusiaan, serta dari perspektif demokrasi, dan bagaimana seharusnya kita memperlakukan satu sama lain, tidak ada perang yang bisa dibenarkan, tidak ada perang yang bisa dimaklumi. Dan tentu saja, hal itu juga berlaku untuk invasi Rusia, yang ilegal dan telah membawa penderitaan besar, kematian, dan kehancuran bagi masyarakat. Jadi saya benar-benar setuju dengan Anda dalam hal ini. Namun kritik saya bahwa narasi yang saat ini dikendalikan dan disebarkan oleh media, seperti yang sudah Anda katakan dengan benar, tidak hanya sepenuhnya kontradiktif dengan sendirinya, tetapi juga tidak didasarkan pada realitas geopolitik. Sebagai contoh, di Jerman, kami memiliki seorang politisi, Egon Bahr, yang sangat terlibat dalam gerakan perdamaian. Ia mengatakan bahwa setiap kali dalam politik internasional, seseorang bercerita tentang demokrasi dan hak asasi manusia, Anda bisa melupakannya. Dalam politik internasional, orang tidak peduli dengan demokrasi atau hak asasi manusia. Yang mereka pedulikan hanyalah kekuasaan. Dan hal ini benar pada masa itu, dan masih benar hingga sekarang. Yang kita miliki adalah narasi yang sangat sederhana, bahwa ini adalah perjuangan demi demokrasi. Dan pada saat yang sama, Anda membutuhkan rasa takut. Kamu perlu menanamkan rasa takut di hati dan pikiran masyarakat. Dan kita memiliki dokumen strategis dari militer Jerman dan militer-militer lainnya. Mereka tahu bahwa perasaan terancam harus tetap tinggi. Jadi, orang-orang perlu merasa terancam oleh Rusia. Kita perlu melakukan pengulangan terus-menerus. Jika kamu memikirkan skandal drone baru-baru ini, pengulangan terus-menerus tentang adanya ancaman langsung dari Rusia yang imperialis, yang ingin menaklukkan bukan hanya Ukraina. Ukraina hanyalah titik awal. Dan dari sana, mereka akan mengambil semakin banyak negara di Eropa. Ancaman ini harus dijaga tetap tinggi. Orang-orang harus merasakan ancaman ini. Dan kita tahu secara statistik bahwa ada korelasi yang sangat tinggi
antara rasa takut ini dengan dukungan terhadap perang, dukungan terhadap persenjataan. Dan, ya, untuk memberi Anda satu contoh, karena Anda bertanya seberapa kuat propaganda itu, propaganda saat ini lebih kuat daripada sebelumnya, dan dilakukan dengan tingkat profesionalisme yang sangat tinggi di semua bidang. Bukan hanya kita memiliki media resmi, kita juga memiliki Digital Services Act, yang secara langsung memengaruhi bagaimana kita dapat berkomunikasi melalui platform seperti X atau Instagram. Jadi semua jejaring sosial terdampak di sini. Into Chess, kita memiliki upaya melawan disinformasi. Dan saya telah menerbitkan beberapa artikel, dan saya tahu ada peneliti lain yang melakukan hal yang sama, di mana kami dengan jelas mengatakan bahwa upaya melawan disinformasi ini benar-benar tidak jujur, karena Anda tidak bisa mendefinisikan disinformasi. Itu belum didefinisikan. Dan sebagai spesialis dalam perang kognitif, saya telah diundang ke diskusi strategis, di mana ada orang-orang dari media, militer, perwakilan pemerintah Jerman, spesialis, peneliti, dan lain-lain. Saya tidak tahu mengapa saya masih diundang ke pertemuan-pertemuan ini, karena pandangan saya jelas. Saya mengatakan bahwa propaganda dan demokrasi tidak bisa berjalan bersama. Dan perang kognitif serta demokrasi adalah kontradiksi langsung. Namun dalam pertemuan-pertemuan ini telah dibahas bahwa kita perlu bertahan dari disinformasi Rusia, dan pertempuran ini sangat penting. Lalu, jika Anda bertanya, maaf, bisakah Anda mengukur disinformasi Rusia? Bisakah Anda mengatakan seberapa banyak dan apa saja itu? Anda akan mendapat banyak tatapan aneh, dan Anda akan cepat diasingkan dalam pertemuan-pertemuan ini. We should not orist poaching edits, to obas draris melawas setisin for. It stand usements iristadist haisana. Beberapa hal ini this dement. And how professionally this is done, just one example, we have Haldenwang. Satu contoh saja, kita punya Haldenwang, yang dulunya adalah Kepala Dinas Intelijen Jerman untuk urusan dalam negeri. Dan dia mengatakan bahwa mereka memiliki sebuah departemen di intelijen Jerman yang mengamati dengan sangat cermat narasi-narasi apa saja yang beredar di media setiap hari. Jika muncul sebuah narasi, mungkin melalui media yang kamu sebutkan, semacam media alternatif, atau media yang tertarik pada diskusi jujur tentang geopolitik, atau yang tertarik pada perdamaian. Apapun bentuk medianya, jika ada narasi yang muncul yang bertentangan, misalnya, dengan gagasan tentang ancaman besar dari Rusia, mereka punya spesialis, tim khusus, yang bisa bereaksi setiap hari dan melawan narasi-narasi tersebut. Mereka punya para ahli sendiri dan acara TV sendiri yang bisa diproduksi dengan sangat cepat untuk langsung melawan narasi itu. Dan itu baru satu contoh. Saya bahkan belum bicara tentang 12 pusat tunggulan yang dimiliki Sentido, yang create di Binat. Saya tidak sedang membicarakan, Anda tahu, fakta bahwa di Jerman saja, negara menghabiskan sekitar 100 juta per tahun untuk hubungan masyarakat, yang sebenarnya merupakan eufemisme untuk propaganda. Jadi ada banyak upaya, ada banyak uang yang dialokasikan untuk ini. Semuanya dilakukan secara sangat profesional. Dari sudut pandang peneliti, saya bisa mengatakan bahwa dari sisi psikologis, mereka sangat memahami kelemahan manusia. Mereka telah mengeksploitasi dan menemukannya selama 120 tahun terakhir. Jadi mereka sangat tahu apa saja kelemahan kita dan di mana mereka bisa menargetkan kita. Dan itu sedang dilakukan sekarang dalam skala yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Ketakutan saya adalah hal ini bisa membawa kita ke jalan kehancuran kita sendiri jika orang-orang tidak segera sadar. Untungnya, berkat media seperti milik Anda yang strength per strength, dan banyak seluruh lain yang melakukan hal serupa, orang-orang mulai sadar. Dan it's really butuhkan saat ini. Ya, dan kita memang perlu memperjelasnya karena sulit untuk dipahami. Tapi ini benar-benar nyata. Apa yang kamu bicarakan bukanlah sesuatu yang dilakukan NATO dan pemerintah Jerman secara diam-diam di balik pintu tertutup di suatu bunker. Mereka melakukannya secara terbuka. Ada pertemuan tentang perang kognitif. Ada para ahli perang kognitif. Ada konferensi tentang perang kognitif. NATO menerbitkan makalah-makalah ini karena ini adalah pendekatan masyarakat. Jadi ini adalah bagian dari seluruh kegilaan ini.
dan dampak psikologis dari pesan publik sudah dipahami setidaknya sejak zaman Freud dan keponakannya Tuan Bernays. Sudah lebih dari 100 tahun, seluruh kampanye PR dan sebagainya dipelajari secara akademis. Sulit untuk membayangkan, tetapi inilah bagian dari cara kerja masyarakat Eropa dan transatlantik saat ini, bahwa ini adalah bagian dari cara negara juga berfungsi, bahwa mereka memiliki berbagai cabang dan lengan yang bekerja untuk memengaruhi. Dari diskusi kita sebelumnya, saya belajar bahwa dalam dokumen-dokumen NATO tentang perang kognitif, bukan doktrin tetapi dokumen, ada pembagian yang jelas antara perang kognitif terhadap populasi luar dan terhadap populasi dalam, bukan terhadap populasi mereka sendiri. Dan itu sangat bermasalah. Dan tampaknya orang-orang ini bahkan tidak memahami betapa tidak jujurnya pendekatan mereka ketika mereka berkata, kita perlu bertahan dari perang kognitif pihak lain. Tetapi kita perlu menerapkan perang kognitif kita sendiri kepada populasi kita sendiri demi melakukan hal yang baik. Bisakah Anda membahas soal itu? Yeah, I mean, absolutely. Just think of the statement that Ya, maksud saya tentu saja. Coba pikirkan pernyataan bahwa kita akan membela demokrasi dan membela diskursus terbuka dengan menyensor semua orang yang menentangnya. Itu tidak masuk akal. Jika Anda mendukung diskursus terbuka, maka Anda harus menghormati prinsip satu orang, satu suara, satu hak bicara. Prinsip dasar demokrasi ini sama sekali tidak dihormati oleh perang kognitif NATO dan oleh pernyataan-pernyataan ini. Dan ya, memang benar. Seperti yang Anda katakan, saat ini kita sedang berdiskusi supaya Anda tahu berdisengaja dan majunya teknik manipulasi ini. Saat ini kita sedang berdiskusi bahwa ada 5 domain aksi untuk NATO. Darat, laut, lalu ada rangkaian dunia raya. Earth, land, and sea, and then we have space and cyberspace. So these 5 domains of operation we already have. Jadi, 5 domain operasi ini sudah kita miliki. Dan saat ini, diskusi sedang berlangsung untuk pembentukan domain operasi ke-6. Inilah yang disebut sebagai perang kognitif. Dan domain operasi ke-6 ini, itulah kita, manusia. Jadi, perbedaan yang sedang dibahas adalah apakah ini akan menjadi domain manusia, artinya seluruh manusia, ataukah hanya dan hanya dalam tanda kurung, apakah hanya otak manusia saja. Namun sudah jelas bahwa domain operasi ke-6 ini akan hadir, dan secara resmi, akan menjadikan setiap manusia pusat langsung dari bentuk perang kognitif, perang psikologis, dan teknik manipulasi yang sangat maju, di mana kita menjadi targetnya setiap hari. Jadi itu harus diperjelas. Dan untuk menambahkan apa yang sudah Anda katakan, saya benar-benar setuju bahwa sangat mengejutkan betapa banyak hal ini bersifat publik. Saat menulis buku, saya tidak pernah berhubungan dengan seorang pelapor yang mengirimkan dokumen rahasia kepada saya. Jika Anda tahu apa yang harus dicari, bahkan setelah buku ini diterbitkan, ini memang sedikit berubah, tapi Anda masih bisa. Jika Anda cukup teliti, you can't excuse Sam, the Python or Quantos smim rossing death. Emana futrakoid, membahapi sword to an operative onem. Where they say that we need the 6th domain of operations and the goal of cognitive warfare, well, could be foreign. Dan tujuan dari perang kognitif bisa saja adalah populasi asing. Jika Anda berhasil meyakinkan mereka, misalnya, untuk menyingkirkan pemimpin mereka, maka Anda tidak perlu memulai perang karena Anda telah mencapai tujuan melalui perang kognitif. Namun, mereka juga mengatakan bahwa, tentu saja, dan inilah narasi yang diangkat, kita sedang diserang oleh perang kognitif Rusia yang memang ada. Kita juga diserang oleh perang kognitif Tiongkok yang juga ada. Sekarang Swiss-Melawan. Inilah ada silent cat. Grace militer mengatakan, lika mata harchin yang bertui kawi, and si getting at meeting. Themselves and that they're countering foreign threats, but this is, like you said, it's dishonest because. Tapi seperti yang Anda katakan, ini tidak jujur karena negara-negara yang paling kuat dalam hal manipulasi hati dan pikiran manusia itu adalah negara-negara Barat. Karena seperti yang Anda katakan, ada ilmu profesional yang disebut hubungan masyarakat yang telah dikembangkan selama lebih dari 100 tahun tentang bagaimana memanipulasi orang. Dan saat ini ya, banyak di antaranya dilakukan secara terbuka. Di sisi lain, sebagian, dan di dalam skala besar, bersifat rahasia. Demi terang urus haus saat ini.
Banyak orang mendengar, nu tu merepotkan, it's more you bawa by nolska sport strategic sustain. What they call a resilience strategy. And with resilience strategy, Dan dengan strategi ketahanan, maksudnya mereka harus mampu membela diri sendiri. Jadi tentu saja, mereka perlu memperkuat militer mereka. Mereka butuh tank baru, rudal baru, jet tempur baru, helikopter, dan lain sebagainya. Jadi saat ini ada ratusan miliar yang berasal dari uang pembayar pajak. Itulah sebabnya orang-orang semakin miskin. Tapi itu bagian lain dari ceritanya. Itu berkaitan dengan pengeluaran militer, yang saat ini meningkat secara signifikan di Eropa. Di Jerman, untuk memperais skalanya, sefarnya sekitar menghabiskan miliar setiap tahun untuk militer. Jumlahnya lebih besar. The military, incredible sums of money. When someone says, well, could we do something for schools? Dan seseorang berkata, ya, bisakah kita melakukan sesuatu untuk sekolah, atau anak-anak, atau lansia, atau orang miskin? Tidak, kita tidak punya uang untuk itu. Tapi kita punya 200 miliar untuk militer. Itu ide yang bagus. Dan sebagian dari ini digunakan untuk ketahanan, yang sekarang, dan disinilah menjadi menarik, juga merupakan perjuangan untuk hati dan pikiran. Karena kita membutuhkan masyarakat yang tangguh. Dan masyarakat yang tangguh berarti warga negara yang tangguh. Dan warga negara yang tangguh, tentu saja, berarti warga negara yang berpikir dan merasakan hal yang benar ketika berbicara tentang NATO, ketika berbicara tentang keyakinan pada demokrasi kita, ketika berbicara tentang keyakinan bahwa Anda tahu, negara lain diperintah oleh para diktator dan orang-orang jahat. Jadi semua ini, perjuangan untuk merebut hati dan pikiran, adalah bagian dari strategi ketahanan NATO. Dan strategi ketahanan ini telah didistribusikan ke seluruh negara anggota NATO dan telah disesuaikan secara individual untuk setiap negara. Jadi ini dilakukan, sekali lagi, dengan sangat profesional. Dan strategi ketahanan ini, dan inilah masalah yang saya miliki, dan yang kami miliki sebagai peneliti, bersifat rahasia. Jadi kami tidak tahu persis apa yang tertulis di sana, dan kami tidak tahu seberapa banyak dari 200 miliar di Jerman saja yang masuk dalam kendali, langsung atau tidak langsung, atas hati dan pikiran masyarakat, atas pikiran, perasaan, dan tindakan mereka. Tapi saya kira jumlahnya cukup banyak, dan ini adalah masalah. Kita perlu menuntut agar strategi ketahanan ini dipublikasikan, dan kita perlu tahu persis apa yang sedang terjadi, karena kekhawatirannya adalah dengan meningkatnya, apa kata terbaik untuk menggambarkannya? Mungkin kegilaan. Meningkatnya kegilaan di Eropa dan Jerman, jika mereka begitu haus perang, bukan hanya akan ada lebih banyak tank, rudal, dan sebagainya yang dibeli, tetapi juga kebencian dan ketakutan terhadap Rusia, serta kebencian terhadap orang Rusia, yang akan meningkat ke tingkat yang bisa membawa kita ke perang. Jadi ini adalah perkembangan yang sangat berbahaya. Beberapa di antaranya terbuka, beberapa lainnya rahasia. Tapi ya, jalannya sudah jelas, sayangnya. Ya, dan inilah masalahnya. Ini bukan hanya segelintir orang jahat di sebuah ruangan yang bersekongkol melawan masyarakat umum. Ini adalah fenomena sosiologis dengan aksi dan reaksi, dan terjadi dalam berbagai bentuk. Beberapa di antaranya kita sadari, yang lain sedang kita coba pahami dengan membongkarnya. Saya pernah berdiskusi tentang hal ini, juga dengan Patrick Barbe dan para jurnalis, untuk bertanya kepada mereka, bagaimana mungkin di masyarakat yang liberal dan bebas, kita justru memiliki lingkungan yang sangat propagandistik? Dan dia berkata, lihat, ini sebenarnya tidak sulit dijelaskan, karena Anda tahu apa yang diharapkan. Dan karena banyak jurnalis di Jerman tidak dipekerjakan dengan gaji tetap, melainkan bekerja seperti kontraktor. Jika mereka tidak mendapatkan kontrak baru, maka mereka menyesuaikan apa yang mereka tawarkan. Dan Anda memiliki mekanisme alami yang membuat orang-orang mengikuti arus. Jadi salah satu hal yang belum kami pahami adalah seberapa besar analisis media yang Anda lakukan sebenarnya merupakan bagian dari strategi ketahanan NATO dan secara langsung dipengaruhi, dan seberapa besar yang hanya dilakukan oleh komunitas epistemik individu yang berpikiran sama, yang kemudian kebetulan naik ke puncak
seperti yang dikatakan Noam Chomsky, bukan? Dan kemudian mengarahkan segalanya. Tapi apakah Anda punya firasat tentang seberapa banyak propaganda yang saat ini kita lihat benar-benar diterapkan secara sengaja, dan seberapa banyak yang terjadi secara sangat-sangat alami? Dan bisakah Anda mungkin menceritakan sedikit dalam analisis Anda tentang Tagesschau, tentang segmen berita harian? Mengapa menurut Anda segmen itu sangat terstruktur dengan baik, dikerjakan dengan baik, dan diimplementasikan sebagai propaganda? That's a very good question, and unfortunately, Itu pertanyaan yang sangat bagus. Dan sayangnya, saya harus mengatakan bahwa saya tidak bisa membuktikan bagaimana ini bekerja. Ini adalah bagian dari propaganda yang pada akhirnya banyak dilakukan secara diam-diam. Seringkali, kita hanya melihat permukaannya, dan permukaan itu adalah liputan berita. Kita tahu bahwa jika melihat data, seperti yang Anda katakan, ada banyak jurnalis yang berjuang untuk bertahan hidup, bertahan secara finansial demi pekerjaan mereka. In mereka di mereka udah hapkod. Mulai main di masalah sosiologis. so this would be a sociological problem. I'm not a sociologist, but I can understand that, of course. Saya bukan seorang sosiolog, tapi saya bisa memahami bahwa tentu saja, jika pekerjaan dan penghasilan Anda dipertaruhkan, Anda akan menyesuaikan apa yang Anda tulis dan kemana Anda mengarahkan riset Anda. Jadi ini adalah bagian dari masalahnya. Kita juga tahu bahwa jika kita menghitung jumlah jurnalis dan ahli PR di negara-negara barat, memang tidak sama di setiap negara. Tapi kira-kira, perbandingannya adalah 60-40. Jadi, ada sekitar 60% spesialis PR dan sekitar 40% jurnalis. Itu memberi gambaran betapa timpangnya bisnis media saat ini. Kita memiliki lebih banyak orang yang tertarik memutarbalikkan berita, mengubah berita, dan mengendalikan hati serta pikiran, dibandingkan dengan orang yang benar-benar tertarik pada peliputan berita yang independen dan sesungguhnya. Jadi itulah bagian dari masalahnya. Berdasarkan analisis saya dari acara Target, saya hanya bisa mengatakan bahwa hal-hal ini memang ada, bahwa kita selalu memulai dengan liputan berita yang sangat netral. Saya menyebut ini, dan ini juga disebut dalam psikologi, sebagai prinsip foot in the door, atau menjejakkan kaki di pintu. Ketika Anda berdiskusi dengan seseorang, bahkan jika Anda memiliki pendapat yang berbeda, pendekatan terbaik, seseorang meyakinkan yang lain, ingin mengongkof di pintu, dan membangun semacam titik temu, di mana oleh ingin setujukan azi. Diskusi oleh, less mengemalkan dan messing. Jadi itu berarti jika seseorang sudah setuju dengan Anda sekali, maka mereka lebih mungkin, Anda tahu ini dari penelitian, untuk setuju dengan Anda lagi. Dan inilah yang dilakukan oleh acara Target. Jadi mereka memberikan liputan netral di awal, di mana mereka meyakinkan orang bahwa mereka serius, netral, dan tidak memihak. Lalu acara berlanjut, dan Anda mendapatkan banyak liputan berita yang berat setelahnya. Seperti yang sudah kita katakan, ada liputan berita tentang kejahatan perang Rusia, tetapi tidak tentang kejahatan perang Ukraina. Kita juga mendapatkan liputan berita dari sudut pandang Ukraina dalam perang ini, tetapi tidak dari sudut pandang Rusia. Ada orang-orang yang mengatakan, Ukraina membutuhkan jaminan keamanan, tapi Anda tidak mendengar siapapun mengatakan Rusia membutuhkannya. Lalu tiba-tiba yang juga mengejutkan saya, muncul misalnya diskusi tentang apakah tentara NATO sebaiknya dikirim ke Ukraina untuk mengamankan perdamaian. Dan sekali lagi, jika Anda memikirkan hal itu, NATO, seperti yang baru-baru ini dikatakan Peskov, juru bicara Kremlin, NATO, dari sudut pandang Rusia, secara langsung sedang berperang dengan Rusia karena mereka memasok senjata. Kita tahu ini, ada spesialis militer AS yang berada di Eropa, di Jerman, dan mereka memberikan target bagi rudal Ukraina yang menghantam target-target penting di Rusia. Jadi mereka secara langsung membantu dalam penargetan wilayah utama Rusia. Dan itulah sebabnya, secara wajar Rusia mengatakan NATO sedang berperang. Dan jika ada diskusi tentang apakah Jerman, Eropa, atau NATO harus mengirim tentara ke Ukraina, setidaknya yang bisa dilakukan adalah menyebutkan bahwa Rusia tidak menginginkan hal ini, bahwa Rusia mengatakan ini benar-benar tidak bisa diterima. Ini adalah garis merah, dan mereka akan bereaksi sesuai apapun artinya itu,
jika hal itu terjadi. Accordingly, whatever that means, if that should happen. And this is only either it is Dan hal ini entah sama sekali tidak disebutkan di Tagesschau, atau hanya menjadi catatan kecil. Lalu muncul seluruh diskusi tentang apakah NATO seharusnya mengirim tentara ke Ukraina. Jadi penonton, yang mungkin baru mulai mengikuti, berpikir, "Yah, ini liputan berita yang cukup netral." Dan mungkin mulai berpikir bahwa kita seharusnya mengirim tentara ke Ukraina. Lupa bahwa kita adalah bagian dari perang untuk mengamankan perdamaian, yang sebenarnya konyol dan sangat berbahaya. Lalu setelah itu, ada seorang anak laki-laki atau pemuda yang berkata, "Yah, saya sedang dalam perjalanan untuk bergabung dengan militer karena saya ingin membela negara saya." Dan saya pikir ini ide yang luar biasa. defend my country, and I think this is a fantastic idea. And after watching this, I couldn't believe that this was. Dan setelah menonton ini, saya tidak percaya bahwa ini benar-benar bagian dari Tagesschau, karena nilai informasinya nol. Anda sama saja bisa berkata, "Oke, di sini kita punya orang acak di jalan, yang adalah aktivis perdamaian, dan berpikir bahwa gila saja NATO mengirim tentara ke Ukraina." Dan dia bilang, dia tidak akan pernah mengangkat senjata seumur hidupnya, karena dia hanya akan berakhir berjuang untuk orang kaya yang tidak dia kenal, supaya mereka makin kaya dan hidupnya dikorbankan. Anda bisa saja menampilkan orang itu, tapi tidak. Yang ditampilkan adalah orang yang berkata, "Saya bergabung dengan militer." Dan ini ada di acara berita terbesar di Jerman, dengan 10 juta penonton. Jadi mereka berpikir, mungkin jika anak muda melihat ini, mereka akan berpikir, "Saya juga harus ikut." Karena itu terdengar meyakinkan. Young people see this, I should go as well because that sounds convincing. And so you have this, I can only observe it on a surface Jadi, level. Anda memiliki hal ini, saya hanya bisa mengamatinya secara permukaan. Saya minta maaf, sebagai peneliti, saya tidak dapat memberikan bukti lebih lanjut untuk ini saat ini. Kami memiliki bukti atas apa yang dikatakan Tal dan Wang dari Dinas Intelijen Jerman. Kami tahu apa yang tertulis dalam dokumen NATO. Kami tahu bahwa kami memiliki strategi ketahanan. Kami tentu saja tahu, dari analisis Chomsky dan Herman, betapa biasnya media dan bagaimana filter bekerja untuk propaganda. Kami tahu semua hal ini. Saya akan sangat senang jika bisa membuktikan lebih banyak pada titik ini. Maaf, saya hanya bisa melihatnya secara permukaan, dan saya hanya bisa menunjukkan bagaimana hal ini dilakukan, dan betapa sangat berbahayanya ini bagi Eropa, bagi Jerman, dan betapa irasionalnya hal ini. Saya hanya bisa mengatakannya lagi. Jalan kegilaan ini harus dihentikan. Again, this path of madness, that it has to be stopped. Yeah, no, you're absolutely right, and there's nothing Ya, to tidak. apologize for because Kamu we benar have sekali. hallmarks. Dan kamu tahu, tidak ada yang perlu kamu minta maafkan. Karena salah satu ciri utama masyarakat yang menggunakan dan menyebarkan propaganda skala besar untuk mengarahkan populasinya adalah bahwa kotak hitam, proses pengambilan keputusannya, menjadi semakin sulit dipahami karena kamu tidak lagi memiliki akses ke sana. Proses itu melindungi dirinya sendiri, bukan? Inilah sebabnya pada tahun 70-an dan 80-an, kita benar-benar memiliki bidang studi yang secara informal disebut Kremlinologi, dengan orang-orang yang hanya membaca Pravda, berbagai saluran propaganda Soviet, dan mencoba merekayasa balik apa artinya jika informasi tertentu ditulis di saluran tertentu. Apa yang bisa kita simpulkan secara rasional tentang apa arti hal ini bagi proses di tingkat atas? Rationally about what this means for the upper process, and we are unfortunately now going in that direction in Europe. Dan sayangnya, sekarang kita juga sedang menuju ke arah itu di Eropa, di mana kita kehilangan kemampuan untuk memahami bagaimana proses pengambilan keputusan bekerja dan apa yang didorong secara sengaja dibandingkan dengan apa yang sebenarnya merupakan bagian dari ideologi di balik semua ini. Dan seperti yang baru saja Anda jelaskan, kita bisa mengamati dalam acara berita harian terpenting di Jerman bahwa memang ada pengurutan informasi secara strategis. Bagaimana cara Anda menyajikan informasi agar kemudian memunculkan respons dari penonton yang tidak curiga, atau mereka yang masih rentan terhadap mekanisme pengaruh semacam ini? Dan apakah hal-hal seperti itu tidak ada di masa lalu? Atau apakah Anda sudah meneliti hal itu? Bisakah kita mengatakan bahwa 15 atau 20 tahun yang lalu, pengurutan strategis seperti ini memang belum menjadi bagian dari cara kerja berita harian? Well, what I know from my research is that Nah, yang saya tahu dari riset saya adalah, pertama-tama, bisa dibilang bahwa
Ya, propaganda sudah ada sejak lama. Namun di sisi lain, sekarang ini skalanya begitu besar dan begitu meluas, sehingga kita belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya. Dan yang pasti benar, kalau kita ingat 10 atau 15 tahun yang lalu, kita punya perang melawan teror. Jadi saat itu banyak orang yang yakin bahwa kita perlu pergi ke negara-negara asing, entah itu dalam bentuk perang agresi ilegal dan tanpa provokasi, misalnya terhadap Irak, yang sebenarnya jarang sekali disebut sebagai perang agresi ilegal tanpa provokasi. Jadi hal itu sudah mungkin terjadi waktu itu. Artinya pasti ada banyak propaganda pada masa itu. Kita juga punya analisis misalnya tentang film-film yang berasal dari tahun 80-an dan 90-an. Kita sekarang tahu itu. Kita sekarang mengetahui bahwa ribuan film tidak pernah diproduksi karena misalnya mereka membutuhkan tank atau pesawat atau apapun, dan Pentagon menolaknya. Jadi kita tahu bahwa banyak propaganda telah berlangsung selama waktu yang sangat lama. Tapi saya telah melihat permainan perang ini dan perang dingin. Dan sekarang yang mensimulasikan konflik antara Rusia atau Uni Soviet dan NATO. Dan jelas bahwa konflik ini akan menghancurkan seluruh Eropa. Jadi itulah garis merah yang bisa Anda lihat. Apapun pemerintahnya, apapun doktrin NATO, yang berubah dari pembalasan besar-besaran menjadi respons fleksibel dan semua nama fantastis itu, pada akhirnya, itu tidak mengubah hasil dari konflik ini. Tapi yang mereka katakan, dan ini adalah sesuatu yang harus diingat oleh semua orang, dan ini juga bisa memperkuat tekad mereka, agar mereka tahu bahwa apa yang mereka pikirkan dan rasakan selalu penting, adalah bahwa kami memiliki pejabat militer yang berkata, kami ingin memiliki konflik ini. Di AS, kami memiliki para jenderal dan Dewan Keamanan Nasional serta Pentagon yang berkata, kami ingin perang ini. Kami ingin akhirnya, sekali dan untuk selamanya, menyingkirkan Rusia. Temem bisa mentukar atas bom ke seluruh Rusia, bom nuklir, dan tak semua instrumen Rusia, melenceng Rusia, to kaps Rusia. Dan mereka selalu mengatakan bahwa masalah terbesar yang kita hadapi adalah opini publik yang tidak akan mendukung kita. Jadi di sini kita memiliki indikasi yang jelas. Dan saya melihat liputan berita lama di Jerman dari sebuah majalah bernama Der Spiegel, yang saat ini tidak akan saya rekomendasikan, tetapi mereka sangat kritis terhadap latihan perang ini, dan memiliki analisis yang sangat baik tentang apa yang akan terjadi dengan Eropa dan Jerman. Dan kita bisa dengan jelas mengatakan bahwa media selama Perang Dingin berbeda dengan media saat ini. Yang kita miliki sekarang adalah semacam dukungan tanpa syarat terhadap kegilaan apapun yang tampaknya menjesmi politik dan militer. Dan sekarang hampir tidak ada lagi kritik. Ada orang-orang yang mengkritik, atau bahkan orang-orang yang menganalisis apa yang sedang terjadi. Mereka dijauhi, mereka diserang. Dan bukankah menarik, seperti yang Anda katakan, bahwa dulu ada studi profesional selama Perang Dingin tentang bagaimana Rusia bekerja. Orang-orang berusaha memahami Rusia. Sekarang, menjadi kata yang bernada negatif jika ada intelektual yang berkata, saya pikir saya mengerti apa yang dipikirkan Vladimir Putin, apa yang dia inginkan. Saya mengerti strateginya. Di Jerman ada istilah Putin Versteher. Itu hanya berarti seseorang yang memahami Putin, dan itu menjadi kata yang bernada merendahkan. Itu adalah merendahkan seseorang. Padahal seharusnya itu menjadi profesi yang sangat dihargai, bahkan jika kamu menganggapnya musuhmu, untuk memahami musuhmu. Dan hal ini juga tercermin di media, yang telah berubah secara drastis. Jadi saya hanya bisa setuju bahwa situasinya belum pernah seburuk sekarang, dan kita hanya bisa mengatakan bahwa kita jelas berada di titik puncak dari proses-proses yang telah berlangsung sangat lama. Kita memiliki kekuatan besar di tangan sangat sedikit orang. Sekali lagi, maksud saya, ini memang agak keluar jalur sekarang. Tapi jika kamu memikirkan Nick Hanauer, seorang miliarder, dia pernah mengatakan beberapa tahun lalu bahwa yang dia takutkan adalah orang-orang akan bangkit. Mereka akan mengambil, kamu tahu, garpu rumput. Dan mereka akan menyerang orang-orang kaya karena ketidakadilan sosial begitu besar dan perbedaan kekayaan sangat mencolok.
Justice is so great, and the differences in wealth are so great. And right now, what you apparently have is that Dan saat ini, yang tampaknya terjadi adalah perbedaan kekayaan lebih besar dari sebelumnya. Dan jelas ada banyak ketakutan di kalangan elit. Ketakutan ini disalurkan melalui media, tetapi bukan sebagai ketakutan orang kaya kehilangan kekayaannya, melainkan sebagai ketakutan terhadap agresor eksternal atau virus atau apapun. Ketakutan-ketakutan ini didorong, dipertahankan pada tingkat yang sangat tidak masuk akal. Dan bisa jadi, ini berarti kita tidak hanya berada di titik puncak propaganda ini, tetapi juga sekali lagi berada di titik puncak ketegangan geopolitik, ketegangan militer. Ketakutannya sekarang adalah hanya butuh satu percikan untuk menyalakan seluruh kekacauan. Saat inilah momen terbaik untuk menyadari bahwa perang-perang ini dijalankan oleh orang-orang yang sangat kaya, yang perlu memperluas kekayaannya. Dan yang mati di medan perang adalah orang-orang miskin. Dan jika Anda ingat, saya lupa namanya sekarang, tapi dia adalah seorang marinir di AS pada tahun 1930-an. Marinir yang paling banyak mendapat penghargaan. Dia menulis buku To Hell with War. Dan dia mengatakan bahwa kita hanya butuh satu hal untuk benar-benar menghentikan perang. Setiap kali ada perang, kita harus menetapkan aturan bahwa tidak ada yang boleh mendapatkan penghasilan lebih dari prajurit biasa di medan perang. Dan itu akan menghentikan perang sepenuhnya. Jadi saya pikir kita juga harus berpikir ke arah ini. Ini adalah perang demi keuntungan. Ini adalah ketakutan dari mereka yang sangat kaya, yang menurunkan ketakutan ini kepada rakyat saat ini. Dan ini bisa meledak. Ini adalah salah satu contoh di mana Marxisme akademis sebagai prisma interpretatif membantu memahami bagaimana kekuatan kapitalisme tanpa batas sebenarnya menciptakan tekanan sosiologis tertentu yang kemudian berujung pada propaganda. Juga seperti mengalihkan rasa takut dan marah dari internal ke eksternal, lalu menggunakannya sebagai katup pelepas tekanan. Tapi kita mungkin sudah terlalu jauh masuk ke ranah abstraksi. Mari kita kembali sekali lagi ke, apa tadi yang saya pikirkan? Cara kerja mesin propaganda ini, bagaimana kita membedakan propaganda dari informasi yang benar? Dan Anda tahu banyak orang berpikir, informasi itu hanyalah apa yang benar-benar terjadi di dunia. And a lot of people think, information is just what actually happened in the world, but it's not just that, right? It's how things are framed, how things Tapi bukan hanya itu saja, kan? presented. Ini juga tentang bagaimana sesuatu dibingkai, bagaimana sesuatu disajikan, apa yang disajikan, dan bagaimana kita memastikan atau bagaimana kita menguji bahwa kita bukan bagian dari ini. Eksperimen pemikiran. Mari kita anggap kamu dan aku sebenarnya menjadi target perang kognitif Rusia yang nyata. Anggap saja begitu. Dan mereka berhasil mempengaruhi kita. Sehingga tanpa sadar kita menjadi idiot berguna bagi Putin, kan? Dan kita sebenarnya sedang melakukan propaganda Kremlin untuk mereka. Bagaimana kamu dan aku mulai memahami bahwa itulah yang sedang terjadi? Atau bagaimana kamu memahami apakah seseorang sedang terlibat dalam propaganda atau benar-benar membela pendapatnya secara sah di ruang publik? That's a very good question. Itu pertanyaan yang sangat bagus. Menurut saya, semuanya sangat tergantung pada gambaran seperti apa yang Anda miliki tentang manusia, pikiran, dan kepribadian manusia. Saya sendiri berpendapat, seperti yang dikatakan Kant, bahwa kita memang bisa menggunakan akal kita, mengatakan, kita bisa menjadi sasaran perang kognitif Rusia, perang kognitif Tiongkok, atau mungkin perang kognitif Jerman. Maka saya akan mengatakan, apa yang dilakukan perang kognitif ini adalah mencoba mempengaruhi kita dengan argumen-argumen yang tidak rasional, dengan membangkitkan emosi kita. Ini tidak bekerja dengan argumen, di mana Anda berkata, oke, apa sudut pandang geopolitik dari para aktor yang berbeda ini? Itu sangat sepihak. Jadi cara terbaik untuk meyakinkan orang dan untuk membenarkan sudut pandang Anda sendiri adalah dengan melihat berbagai pesan dan informasi, bahkan yang saling bertentangan. Anda bisa mengatakan, oke, kita punya informasi bahwa NATO telah memperluas ke arah timur. Kita punya informasi bahwa ada kudeta di Ukraina pada tahun 2014. Tapi kita juga punya informasi bahwa piagam PBB melarang perang agresi. Turing into Mauerfang Rusia
Secara ironis, mereka sebut sebagai intervensi militer. Pada sebenarnya bukan. Itu adalah perang. Oleh karena itu ilegal. Which it is not, it is a war. So that is illegal. And then you have different kinds pieces of information. Lalu Anda memiliki berbagai jenis potongan informasi yang bisa Anda gabungkan sendiri. Kemudian Anda mendiskusikannya dengan orang-orang pintar. Dan akhirnya Anda sampai pada kesimpulan tersebut. Jadi itulah yang saya sarankan kepada orang-orang. Agar mereka melampaui kerangka demokrasi, kebebasan, dan mungkin juga cerita-cerita bahwa ini untuk membantu anak-anak atau membantu orang miskin. Perang tidak pernah tentang orang miskin. Perang tidak pernah tentang anak-anak. Itu mehyalet kat itu tevambar cerita kad ataupun tho. Jika pernah sekumba that had satsisi that who kiss. The kedua sisa disopergumen, sudut pandang, isu yang disaikan. A point of view or of an issue are presented. So we need different. Jadi kita membutuhkan perspektif yang berbeda. Kita membutuhkan sumber informasi yang berbeda. Dan setelah kita memilikinya, yang memang membutuhkan waktu, kita bisa berkata, oke, sekarang saya bisa mendiskusikannya dengan teman-teman saya, mendiskusikannya dengan orang-orang yang berbeda, berbagi pendapat mereka, berdasarkan logika, berdasarkan argumen. Dan begitulah cara kita keluar dari manipulasi perasaan kita yang terus-menerus. Memang butuh waktu, tapi suraki kibis bright bisa melakukannya. Ada inilah mengapa sultan sebagai milik mesan strength. Untuk away, dengan informasi yang berbeda. Oh ya, Smedley Butler this nama magenderis diksud. Was the name of the general I'm talking about. War is a racket. Exactly. We need this Atau penipuan. war is a racket. Tepat sekali. Kita membutuhkan pemahaman bahwa perang adalah penipuan. Kita perlu menyadari bahwa perang-perang yang terjadi bukan untuk kita, bukan untuk membela kebebasan atau apapun itu. Dan kita membutuhkan demokrasi yang sejati. Itulah penangkal terbesar terhadap perang. Itulah penangkal terbesar terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Kita membutuhkan demokrasi yang sejati sekali lagi, yang saat ini tidak kita miliki, agar rakyat bisa memutuskan sendiri apakah mereka menginginkan perang. Itu adalah salah satu prasyarat dari Smedley Butler. Setiap kali ada perang, keputusan untuk melancarkan perang atau tidak harus ditanyakan kepada rakyat. Apakah mereka menginginkan perang tersebut? Is to ask the people if they want this war, and only the people who are fighting in the war have the right. Dan hanya orang-orang yang berperang yang berhak memutuskan apakah akan ada perang atau tidak. Anda tidak melihat Trump, Putin, Zelensky, Starmer, atau Macron. Anda tidak melihat orang-orang ini di medan perang memegang senjata. Tidak, orang lainlah yang melakukan pekerjaan itu. Dan jika mereka yang harus bertarung, perang sudah selesai saat ini juga. Jadi ini adalah hal lain yang harus kita ingat. Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa yang mendapat untung dari perang? It's reached more memokratis sebagai lake pemugans termesasat. Democracy as the biggest counterpart. It's a very good point. Just Itu poin yang sangat bagus. Tapi untuk kembali ke bagaimana orang seaknya memeriksa propaganda, ini adalah tips yang sangat berguna. Periksa apakah informasi atau apapun yang dilemparkan kepada Anda berdasarkan sebuah res emosional daripada respons intelektual. Dan yang kedua, apakah itu rasional? Apakah masuk akal jika Anda memikirkan langkah-langkah argumennya? Maksud saya, adakah hal lain yang sebaik perhatikan orang dalam kehidupan sehari-hari untuk membedakan penyampaian opini yang jujur dari propaganda? representations of opinions from propaganda. Exactly. Tepat sekali. Dan hanya ada satu hal yang ingin saya tambahkan. Maksud saya, ini penting. Dan itulah yang dilakukan oleh Bundeszentrale für politische Bildung, yaitu lembaga yang menangani pendidikan politik. Tunggu. Ini sangat indah. Wait. This is so beautiful. Bundeszentrale für Bundeszentrale für politische Bildung, jadi Badan Federal Ilan, tim Ron Kibeli, dan mereka memiliki Jerman. They have that in Germany. Yeah, and they have to know about. Ya, dan mereka harus tahu tentang propaganda, kan? Mereka punya definisi sendiri tentang propaganda. Dan mereka mengatakan bahwa propaganda itu selalu melibatkan, tidak menyajikan semua sisi dari sebuah argumen. Jadi jika hanya satu sisi saja, selalu curigalah, karena kemungkinan besar itu adalah propaganda. Then it's probably propaganda. Okay, those are all very good things to look out Baik, for. itu semua adalah hal-hal yang sangat bagus untuk diperhatikan. Dan saya sangat senang dengan semua tips praktis ini. Jonas,
Kami akan mengundangmu lagi. Saya akan mengundangmu lagi ke program ini. Orang-orang yang ingin mengikuti kamu, yang bisa berbahasa Jerman, sebaiknya mengunjungi kanal YouTube kamu yang berbahasa Jerman. Saya akan mencantumkan tautannya di deskripsi. Apakah ada tempat lain di mana kamu kadang-kadang mempublikasikan sesuatu? Mungkin juga dalam bahasa Inggris, more. Publish things maybe also in English. In English, unfortunately, right Dalam bahasa Inggris, sayangnya, saat ini belum. Tapi saya akan mencoba untuk memperluasnya. Namun, untuk semua penonton dari Jerman, Austria, dan Swiss, Anda bisa menemukan saya di Instagram, X, dan Telegram. Di sanalah saya terus-menerus memposting dan membagikan informasi tentang pekerjaan saya. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih atas diskusi yang menarik ini. Menurut saya, ini sangat menarik, dan bagi saya juga menginspirasi. Saya juga ingin kasih Indendo, and sebagai sangat mencari step small. very, very valuable work that you do every day. Thank you very much and likewise. Terima kasih banyak. Dan begitu juga maksud saya, fakta bahwa Anda sekarang mulai mendistribusikan ini secara luas sangat-sangat penting. Jadi mohon lanjutkan dan kita akan berbicara lagi. Jonas Togel, terima kasih banyak atas waktu Anda hari ini. Terima kasih. Thank you.